Halo Sobat Horor, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata mendaki Gunung Sumbing dengan temannya yang sudah meninggal. Ini yang Oji alami sendiri. Oji mengaku ia mendaki dengan seorang teman yang ternyata sudah meninggal dunia. Kisah ini bermula dari ajakan Eko yang sudah berencana pendakian bersama Bagus 1 tahun yang lalu, hingga akhirnya baru dilaksanakan beberapa waktu. Kala itu Oji mendaki bersama 4 temannya Eko, Aldo, Aldi, dan Bagus almarhum. Di awal tahun 2021 menuju Triple S, Gunung Slamet, Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro. Keganjilan perilaku Bagus ini sudah dirasakan sejak awal oleh Oji. Pertama kali ketika mereka sampai di base camp Gunung Sumbing, Oji mengaku dan menyadari ada perilaku aneh yang dilakukan Bagus, sehingga membuat gundah hatinya. Di base camp, Oji ditegur petugas karena sudah dinantikan Bagus di base camp. Oji sempat terheran, pasalnya dia belum memberi petunjuk arah pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. "Kamu tuh gimana? Temanmu Bagus sudah menunggu 1 hari yang lalu, kok kamu baru nyampe, Ji?" kata petugas. Padahal saya kasih arah waktu itu dan gak ada di Google Maps. Dari situ saya heran, tapi saya masih positive thinking. Dalam hati, saya berpikir kok bisa 5 jam lalu Bagus masih WhatsAppan dengan saya di rumahnya, tapi kok 1 hari sebelumnya sudah nyampe di base camp ini. Tak lama Eko memperkenalkan Bagus ke Oji. Bagus merupakan teman Eko di satu perusahaan. Singkat cerita, sebelum pendakian dimulai, mereka berempat harus mempersiapkan logistik dan register dulu di base camp. Karena waktu itu malam Jumat kan, jadi kami menginap istirahat dulu di base camp ini. Pihak pengelola baru memperbolehkan mendaki gunung setelah sholat Jumat. Perilaku aneh mulai Oji rasakan dari Bagus. Keanehan mulai dirasakan saat sholat tiba. Oji bercerita jika kulit Bagus tidak basah saat berwudu. Bahkan Bagus mulai gelisah saat melaksanakan sholat. Menjelang subuh kami berlima bangun untuk sholat berjamaah. Dan anehnya air tidak membasahi kulitnya. Setelah sholat Jumat, kami mulai pendakian dan aku memperhatikan dari sarapan pagi hingga makan siang itu Bagus tidak pernah mau makan dan hanya minum air hangat saja. Ngomong sama saya itu dia nggak mau. Pas minum air panas itu langsung dia habiskan. Saya kaget ketika sampai di pos 1 Sanggaran dan diantar ojek. Bagus justru sudah sampai duluan di tempat itu. Kondisi keanehan Bagus mulai dirasakan lagi oleh Oji saat mendaki menuju gerbang Gajah Mungkur. Aku perhatikan selama mendaki, Bagus seperti kegerahan, tapi badannya dingin. Bentar-bentar minta istirahat. Singkat cerita, sampailah kami di gerbang Gajah Mungkur, tempat camping bermalam kami. Tim memasang tenda untuk istirahat, dan tiba-tiba Bagus minta 1 tenda tidur sama saya. Usai memasang tenda, Oji mengajak teman-temannya untuk makan. Namun, lagi-lagi Bagus tidak ingin makan. Setelah dibujuk Eko, Bagus makan meski masuk hanya 3 sendok. Dia mulai pucat kan itu, dikasih obat nggak mau. Akhirnya aku tawarkan mau kopi, susu, atau teh hangat pada Bagus. Ia minta air hangat saja. Terus aku kasih air hangat.
Namun Bagus langsung minum air yang masih panas itu diteguk hingga habis seperti kehausan. Mulai aneh, tapi saya masih positif thinking. Di tengah malam kejadian aneh terulang kedua kali, di mana Bagus tiba-tiba menghilang. Oji pun membangunkan temannya untuk mencari Bagus. Ternyata Bagus ditemukan duduk melihat pemandangan kota. Saat itu pula wajah Bagus mulai pucat. Pagi hari mereka segera bergegas untuk naik ke puncak. Di saat pemberhentian untuk foto, Bagus tidak ingin sekali foto. Kami melihat sunrise sambil foto di pohon kazu jomblo, daerah Kadang Kidang. Tapi Bagus selalu menghindar dan anehnya dari awal datang tidak mau difoto. Meski sudah dibujuk, ia selalu menolak dengan dingin. Dia malah senang menyendiri duduk di batu petilasan area setempat. Dan menjelang petang, aku perhatikan Bagus wajahnya semakin pucat, seperti kelelahan dan memintaku air panas kembali untuk diminum. Padahal di situ juga ada teman dari Jakarta bergabung. Lagi-lagi kami merasa aneh. Semua mata tertuju ke Bagus. Setelah pendakian, Bagus berpamitan pada rekan-rekannya. Dia turun gunung dengan berlari. Eko meminta Oji untuk mengejarnya. Meski jarak tidak terlalu jauh, tapi Oji tetap ketinggalan beberapa langkah. Sesampainya di pos 2, Bagus duduk dan merasa perutnya sakit. Saya kejar dia, tapi jaraknya sering ketinggalan. Aku ngiranya dia pro banget. Dan sampai di pos 2, dia bilang sakit perut. Akhirnya aku menawarkan tasnya untuk aku gendong. Sedangkan Eko menawarkan untuk menggendong Bagus. Setelah sampai di base camp, Bagus bergegas pulang dan berpamitan dengan Oji. Eko, Aldo, dan Aldi, meski pihak pengelola melarang Bagus pulang di saat waktu maghrib pun Bagus bersikeras untuk tetap pulang. 2 jam berselang, Oji dan kawan-kawan pulang kembali ke Wonosobo. Oji sempat mengatakan untuk melewati jalan kanan. Namun anehnya rekan-rekannya justru belok kiri arah Purworejo, kediaman Bagus. Saya sama Aldo saat itu ngantuk dan tidur ayam. Saya merasa ini bukan jalan pulang saat klakson Eko. Mereka bilang jalannya benar, tapi kok sudah sampai di alun-alun Purworejo? Eko pun berniat mengajak Oji dan lainnya menginap di peristirahatan di rumah Bagus karena lokasi yang dekat. Tiba-tiba mereka terkejut lantaran rumah Bagus dipasang bendera kuning. Kami kaget. Eko sudah nangis. Adiknya Bagus keluar dan memeluk Eko. Dia menangis. Orang tuanya mempersilahkan kami masuk dan ternyata Bagus sudah meninggal sebelum mendaki dengan kami. Om atau Pak D bilang Bagus kecelakaan setelah membeli logistik untuk pendakian. Dan list yang logistik Bagus itu sama seperti dia bawa saat mendaki. Dan omnya bilang yang ikut mendaki dengan kami adalah Jin Korin Bagus.